Dengan kemunculan Xiaoyan di depan matanya, Fetian sungguh tidak menyangka dan ekspresi wajahnya menjadi gelap dan dingin. Saat itu Xiaoyan menyebabkan dia kehilangan wajahnya dan terkadang dijadikan lelucon oleh orang lain. Hal ini menyebabkan keinginan untuk membunuh Xiaoyan menjadi lebih kuat di dalam hatinya. Aku pikir siapa? Ternyata orang-orang dari paviliun bintang jatuh yang baru saja diusir. Fetian melihat tetua Hu dan tetua Qi di samping Xiaoyan. Setelah itu dua tetua keluar dari tenda, menyuruh Fetian menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Fetian menunjukkan ekspresi ganas saat dia berkata, "Baiklah, yang lainnya akan kuserahkan padamu. Serahkan Xiaoyan padaku, aku akan membuat anak nakal ini mengembalikan hutangnya dengan benar." Saat itu, dia tiba-tiba menghilang dan melesat seperti kilat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan maju selangkah, tangannya mengepal ke depan. Segera ruang di depan Xiaoyan menyatu dengan cara seperti kilat. Tubuh Fetian langsung terkekang oleh hukum ruang dimensi. Ekspresi syok langsung muncul di wajah Fetian. Juga menyadari Xiaoyan telah menerobos Daozun. Xiaoyan menjetikkan jarinya ke depan. Tubuh Fetian langsung terpukul keras, memuntahkan darah dan seperti bola meriam menghantam bagian dalam tenda. Dua tetua paviliun petir angin terkejut melihat adegan ini. Harus dikatakan bahwa dalam animasi ada cukup banyak perubahan. Seperti ketika Fetian melihat Xiaoyan untuk pertama kalinya, ekspresinya dipenuhi teror karena telah mencapai Daozun. Dalam keputusasaan, Fetian masih memberanikan diri untuk menyerbu seperti kilat, mengeluarkan tombaknya dan dengan seluruh kekuatannya menyerang Xiaoyan. Sayangnya perbedaan kekuatan terlalu besar. Xiaoyan tersenyum sinis. Dia bergerak seperti kilat dan memukuli Fetian sampai tak berkutik sebelum dia dipentalkan ke tenda. Setelah mengalahkan Fetian, Xiaoyan menyuruh Lei Zunzi keluar. Segera Lei Zunzi keluar dengan niat membunuh. Raungan bergema saat dia berkata, "Anak muda, kamu sangat berani." Dalam sekejap mata, banyak orang muncul di langit di sekitar gunung binatang tulang setelah raungan itu. Pada saat ini, tangan Lei Zunzi memegang tubuh Fetian. Ada dua pria tua di samping Lei Zunzi yang merupakan pemimpin suku dari suku Macan Bumi dan suku Serigala Bulan Perak. Namun kedua orang ini tidak membuka mulutnya saat ini. Sebaliknya mereka memilih untuk berdiri diam di samping dan mengamati situasi. "Xiaoyan, kamu benar-benar berani. Saat itu aku melepaskanmu karena Feng Zunzi. Namun kamu benar-benar berani menunjukkan dirimu hari ini." Wajah Lei Zunzi dipenuhi niat membunuh. Dia membuang tubuh Fetian ke samping dan pancaran aura petir keluar dari tubuhnya. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, keterkejutan di hati Lei Zunzi tidak kalah dari Fetian. Saat itu, kekuatan Xiaoyan baru saja maju ke kelas Dozong. Namun dalam 2 hingga 3 tahun yang singkat, dia telah melonjak ke kelas Daozun. Setelah beberapa perdebatan di antara kedua belah pihak untuk menyuruh Xiaoyan pergi baik-baik, tapi kedatangan Xiaoyan kali ini adalah mengambil kembali perkemahan paviliun bintang jatuh. Lei Zunzi sangat marah melihat sikap Xiaoyan ini. Dia melepaskan tekanan kuat pada Xiaoyan. Tapi Xiaoyan hanya menghela nafas saat dihadapkan pada tekanan yang menakutkan ini. Dia mengambil 2 langkah ke depan. Jarinya menunjuk ke arah kaki gunung dan berkata, "Ini terakhir kalinya aku mengatakan ini. Bergulinglah dari sini atau turun sambil berbaring." Mendengar perkataan itu, 3 aura menakutkan digabungkan dan melesat menerkam ke arah Xiaoyan. Namun saat akan mengenai Xiaoyan, aura yang mendominasi muncul memblokir serangan itu.
pemimpin suku Macan Bumi, dan serigala bulan perak serta Li Zunzi langsung terkejut dan terpukul mundur oleh aura kuat 4 Daozun sekaligus. Tubuh Li Zunzi dengan cepat berhenti setelah dipaksa mundur. Dia mengungkapkan ekspresi kaget saat melihat dokter peri kecil, Tian Hao, dan Xiongzhang di belakang Xiaoyan. Bagaimana mungkin? Sejak kapan pavilion bintang jatuh memiliki begitu banyak elit Daozun? Kedua lelaki tua berjubah binatang di samping Li Zunzi juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Xiaoyan kemudian menyuruh mereka segera pergi, dan dengan terpaksa Li Zunzi, pemimpin suku Macan Bumi, dan serigala bulan perak, serta murid pavilion petir angin, terpaksa mundur menyerahkan perkemahan pavilion bintang jatuh. Xiaoyan, ini terlalu dini bagimu untuk bahagia. Aku akan datang dan mencari bayaran untuk masalah hari ini. Li Zunzi berhenti dan berbicara ketika dia melewati Xiaoyan. Aku akan menunggumu kapan saja. Xiaoyan tersenyum saat dia menjawab. Sorakan segera meletus di antara para murid pavilion bintang jatuh saat mereka menyaksikan orang-orang pavilion petir angin yang tampak menyedihkan menarik diri dari tempat ini. Kemudian Mu Qingluan memperingatkan Xiaoyan agar berhati-hati meski telah menakuti pavilion petir angin. Namun Xiaoyan berkata tujuan mereka adalah mendapatkan buah bayi jiwa. Jika pavilion petir angin ikut campur, Xiaoyan akan bertindak kejam. Mu Qingluan juga tidak khawatir, tapi mereka berhubungan dengan pionik iblis surgawi. Untuk masalah itu, kelompok Xiaoyan bisa mengatasinya saat waktunya tiba. Setelah itu, Xiaoyan melihat penghalang ruang di tengah pegunungan di depannya. Jelas, pemiliknya telah menempatkan penghalang yang sangat kuat pada reruntuhan kuno. Tetua Hu menjelaskan banyak bahaya di dalamnya, beberapa penjaga boneka yang kuat, dan beberapa jebakan. Bahkan seorang elit Daozun tidak akan berani bertindak ceroboh di sana. Sesekali beberapa garis retakan ruang muncul. Cukup banyak orang memanfaatkan kesempatan itu untuk menerobos masuk. Namun kebanyakan dari mereka akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan. Sampai saat ini, tidak ada elit Daozun yang bisa memasukinya karena penghalang ruang memiliki batasan. Jika seseorang elit Daozun mencoba masuk dengan paksa, itu akan memicu serangan balik yang sangat kuat. Segel yang ditetapkan oleh seorang elit Daoseng bukanlah sesuatu yang Daozun biasa berani uji dengan tubuhnya, meskipun segel tersebut telah mengalami waktu yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan terkejut mendengar ini, berarti dia juga tidak bisa masuk. Tetapi Tetua Hu berkata tidak perlu khawatir, karena segel ruang sudah menipis, dalam beberapa hari akan hancur. Dengan demikian, para elit bisa masuk dengan aman. Saat ini, ada cukup banyak elit Daozun di sekitar peninggalan kuno yang menunggu. Xiaoyan menghela nafas lega hanya setelah mendengar ini. Tiba-tiba, Xiaoyan bertanya tentang keberadaan seseorang dari Aula Jiwa. Tetua Hu berkata belum menemukannya, tapi anggota Aula Jiwa biasanya tiba-tiba muncul. Namun berdasarkan tebakannya, berita reruntuhan kuno tersebar luas, jadi Aula Jiwa kemungkinan juga akan ikut campur. Mu Qingluan berkata, orang-orang yang perlu dikhawatirkan Xiaoyan bukan Aula Jiwa, melainkan Piton 9 tanah dalam yang tenang, pemilik pegunungan binatang tulang dan juga memiliki karakteristik licik. Bahkan pionik iblis surgawi tidak akan berani bertukar pukulan dengan mereka. Tetua Hu menjelaskan suku Piton 9 tanah dalam yang tenang bahkan sudah tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Tidak bisa menjaga diri sendiri. Apa yang telah terjadi? Mu Qingluan bertanya dengan heran. Menurut rumor, Piton 9 tanah dalam yang tenang telah kehilangan beberapa elit Daozun dan beberapa ahli dari suku mereka.
Hal yang tidak bisa dipercaya, orang misterius yang telah menyerang suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang sebenarnya sendirian. Ekspresi Xiaoyan dan Mu Qingluan terkejut saat mendengar ini. Setelah menyelesaikan pembicaraan ini, Xiaoyan dan yang lainnya tinggal menunggu peninggalan kuno dibuka. Dengan berlalunya waktu 3 hari berlalu, penghalang ruang tengah pegunungan menjadi semakin tipis dan akan segera menghilang setidaknya dalam waktu 2 hari. Malam ini Xiaoyan duduk di atas batu besar di tepi puncak gunung. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat bulan cerah di langit. Pikirannya menjadi sedikit linglung. Sosok yang anggun dan cantik Sun Er tampak samar-samar muncul di benaknya, tampak seperti peri di bulan. Sun Er, tunggu aku. Setelah aku menyelesaikan masalah tubuh guru, aku akan mulai pergi ke klanku. Tinju Xiaoyan terkepal saat mengatakannya. Terlepas dari seberapa misterius dan kuatnya klanku, pasti tidak akan menghalangi dia dan Sun Er untuk bersama. Xiaoyan saat ini sudah bisa benar-benar dianggap sebagai ahli tingkat atas di benua Daoji. Dia percaya tidak akan kalah bahkan ketika berhadapan dengan individu-individu muda yang luar biasa dari klanku yang memiliki garis keturunan Daodi. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Sosok anggun di benaknya tiba-tiba berubah menjadi Ratu Medusa. Xiaoyan dengan lembut bergumam, aku bertanya-tanya anak di dalam rahimnya, apakah dia telah lahir? Tanpa diduga, saat ini dia akan segera menjadi seorang ayah. Sedikit suara angin terbelah tiba-tiba bergema di langit malam sementara Xiaoyan merasa linglung. Namun tak seorang pun menyangka bahwa di tengah malam, sosok cantik misterius menggunakan topeng tiba-tiba muncul dan langsung menuju kediaman Xian. Xian terkejut melihat kemunculannya dan berkata, "Siapa kamu? Maling?" Dengan kekuatan mata hijaunya, Xian jatuh ke dalam genjutsunya. Ini adalah serangan jiwa yang lengkap. Sebenarnya kecantikan misterius ini adalah Qingling yang sebenarnya diselamatkan Xiaoyan sebelumnya. Qingling bergabung dengan rumah ular langit pada awalnya. Sekarang kekuatan Qingling telah menembus ke tingkat Daozun bintang 1. Dikarenakan Piton 9 Tanah Dalam yang tenang menginginkan bola mata ular hijau 3 bunga milik Qingling, maka konflik pun terjadi di antara kedua belah pihak. Bahkan terkena racun mereka. Qingling menyerang Xian karena dia mengira Xian adalah Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Untungnya di saat Qingling muncul, Xiaoyan yang memiliki persepsi spiritual kuat telah menyadari kedatangannya. Jadi Xiaoyan datang tepat waktu menyadarkan Xian dengan teriakannya. Di saat tangan Qingling akan mencengkram leher Xian, dia langsung tersadar dan berteriak. Lonjakan Daoji ungu langsung berubah menjadi naga yang meraung ke langit, menghancurkan tenda. Qingling terpukul mundur dengan ekspresi terkejut sembari berkata, "Kenapa itu bukan ular?" Dokter peri kecil Tian Hao dan Xiaozang segera muncul akibat keributan ini. Xiaoyan menyuruh mereka untuk menjaga Xian. Sementara Xiaoyan bergerak dan muncul di depan Qingling, dia mengepalkan tangannya. Nyala api berubah menjadi sebuah tangan besar dengan keras menghantam. Sayangnya, Qingling dengan mudah menghindari serangan ganas Xiaoyan ini. Setelah itu, Qingling dengan cepat bergegas keluar melarikan diri dari perkemahan. Namun Xiaoyan tidak membiarkannya. Dia menggunakan gerakan 3000 petir untuk mengejar Qingling. Saat Xiaoyan berhasil menyusul, keduanya segera melakukan pertempuran sengit di tengah hutan. Namun keduanya tidak saling mengenal, dan pertarungan Daozun antara keduanya hanyalah pertarungan garis dan retakan ruang tanpa sosok Xiaoyan muncul. Tampaknya kita harus menunggu hingga film utama untuk melihatnya. Setelah beberapa bentrokan, Qingling tidak bisa terlibat pertarungan lebih lama, jadi dia bergegas pergi.
Namun sebelum itu, Sioyan melepaskan tinju raksasa api membawa pukulan keras ke arah kepala Qingling. Menghadapi serangan ganas ini, mata hijau Qingling menyala. Sosok hitam di tingkat elit Daozun tiba-tiba muncul di belakang punggungnya, segera melontarkan pukulan keras yang bertabrakan dengan pukulan api Sioyan. Badai yang menakutkan menyebar saat kedua tinju itu bertabrakan. Tubuh Sioyan bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Sosok elit Daozun juga mundur 2 langkah sebelum bergetar dan Qingling berhasil melarikan diri. Sioyan menstabilkan tubuhnya. Dia telah melihat sosok misterius menghilang. Aku ingin tahu dari mana orang ini berasal, mengapa dia menyerang Xian. Saat tubuh Sioyan berbalik pergi, dia bertemu dengan 4 anggota suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Sioyan melihat 3 di antaranya adalah elit Dozong dan dipimpin oleh seorang Daozun. Tujuan mereka menangkap Qingling dan menyadari Sioyan telah bertarung dengannya. Bahkan mereka berencana untuk membawa Sioyan untuk diinterogasi. Ekspresi Sioyan langsung menjadi dingin ketika akan ditargetkan. Namun pemimpin mereka tidak menyarankan hal itu. Dia menyuruh bawahannya untuk berpencar mencari Qingling. Sioyan yang mendengar ini langsung menyadari bahwa Qingling adalah orang misterius yang membuat keributan di suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Tapi Sioyan masih heran kenapa dia menyerang Xian. Sioyan kemudian kembali dan menjelaskan masalah ini. Dokter peri kecil dan yang lainnya tercengang mendengar penyerang itu adalah pembunuh misterius yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Xian sangat marah atas tindakannya. Jika bukan karena garis keturunannya, dia akan dikendalikan saat mata biru itu bersinar. Kelompok Sioyan terkejut mendengarnya. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar seseorang yang dapat mengendalikan pikiran. Mulai sekarang, Sioyan menyuruh semua orang untuk berhati-hati di reruntuhan kuno. Keesokan harinya, kelompok Sioyan dan banyak orang berkumpul menunggu segel ruang di tengah gunung yang akan segera pecah.